Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pioners, tentunya kembali lagi di channel saya yang berikan seputar informasi seputar cryptocurrency, adapun itu Pi Network. Oke teman-teman ya, di sini tentunya menjelang open network ya dari sekarang tanggal 15, dan tentunya tinggal 5 hari lagi kita akan menuju jaringan terbuka peluncuran di Q1 2025 Pi Network tentunya. Dan di sini teman-teman ya, sebelum kita kembali ke informasi seperti biasa, agar saya bersemangat memberikan informasi terkait tentang jaringan Pi, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Oke teman-teman, tentunya menjelang open network di Q1 2025 ini ya, banyak sekali yang gagal paham ataupun ketika Pi Network masuk ke dalam bursa, pakar-pakar kripto pun telah mengantisipasi akan jatuh ataupun anjlok harganya. Dan tentunya ya, yang kita ketahui sekarang, bursa-bursa yang terdaftar ataupun yang memasuki ke jaringan Pi itu hanya yang lulus QIB, itu pun ada batasan-batasannya teman-teman. Nanti pihak core team akan menginformasikan ya kelanjutan dari jaringan Pi yang akan terus berkembang tentunya. Jadi di sini kita tetap tenang saja teman-teman ya, tidak usah gerasak gerusuk. Untuk nantinya kita bisa lihat secara konsisten ya pekerjaan dari core team, karena tentunya core team tidak mau mengecewakan para pioners itu sendiri teman-teman. Oke, dan di sini informasinya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa mencerna ya. Ini sangat patut ataupun layak dibahas ya. Di sini kita baca. Ingat poin penting ini. Jadi teman-teman ya, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Proyek jaringan Pi merupakan revolusi keuangan dan moneter yang besar, yang bisa dibilang merupakan revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Menghasilkan uang dari Pi pada dasarnya merupakan upaya kemanusiaan oleh Key Alliance untuk mendistribusikan aset kepada orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, jangan pernah membandingkan atau mempertanyakan nilai Pi dengan koin yang terdaftar di bursa manapun. Perbandingannya tidak akan pernah akurat. Nah, ya di sini teman-teman bisa teman-teman pahami artikel tersebut ya. Tentunya tidak bisa dibandingkan karena setiap narasi ataupun argumen ya berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C ya. Tentunya di sini kita sudah mengetahui sejak dulu Pi Network itu akan menjadi uang digital cryptocurrency ya. Itu harus teman-teman pahami. Dan di sini ya, mengonversi Pi ke mata uang fiat saat ini hanya bersifat sementara. Ingat ya, jadi bursa akan memiliki banyak batasan berdasarkan persyaratan Pi Core Team. Cukup ikuti petunjuk Pi Core Team dan digunakan bursa yang ditunjuk oleh Pi Core Team. Mengonversi Pi ke mata uang fiat adalah hal sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan bank dan mata uang fiat, khususnya dolar Amerika Serikat, sebagai bagian dari misi Key Alliance. Analisis ya, dan di sini prediksi bagaimana Open Mainnet Pi Network akan membentuk kembali bursa dan pasar kripto. Menyantumkan Pi di bursa bukan untuk diperdagangkan tetapi untuk dipertukarkan mata uang. Tidak perlu terburu-buru mentransfer Pi ke dalam dompet bursa. Lingkungan pencatatan akan sepenuhnya berbeda dari mata uang kripto tradisional. Pi Network Open Mainnet akan diluncurkan pada tanggal 20 Februari pukul 8 UTC. Banyak bursa kripto yang secara aktif mempromosikan pencatatan Pi berharap mendapat menyelesaikan proses verifikasi QIB, Know Your Business, dan terintegrasi dengan Pi Network.
Namun beberapa bursa akan menghadapi kekecewaan besar segera setelah open mainnet diluncurkan. Alasan sederhana, Pi bukan sekedar mata uang kripto lain untuk perdagangan spekulatif. Ini adalah mata uang yang digital yang dirancang untuk menggunakan di dunia nyata. Dengan peluncuran open mainnet, selengkapnya pertukaran kripto dan pasar keuangan yang lebih luas akan mengalami perubahan besar menandakan transformasi besar dalam tatanan keuangan ya. Satu, perubahan langsung setelah peluncuran open mainnet. Raksasa teknologi global mungkin mengumumkan Pi sebagai metode pembayaran beberapa perusahaan multinasional. Dikabarkan sedang mempertimbangkan Pi sebagai metode pembayaran berdasarkan nilai konsensus global value sebesar 314.159 US dollar. Dan wilayah tentunya Amazon, Google, Apple, Microsoft, Tesla, Twitter, eBay, Alibaba, banyak perusahaan lain. Jika perusahaan-perusahaan ini secara resmi mengakui Pi sebagai mata uang yang diterima pengguna, tidak perlu lagi membeli atau menjual Pi di bursa. Sebaliknya, mereka akan dapat menggunakan Pi secara langsung untuk membeli layanan dan transaksi. Akibatnya, bursa yang mengharapkan volume perdagangan Pi tinggi mungkin akan terkejut. 3 juta Pi yang dipindahkan ke bursa akan kembali ke dompet pribadi. Sebelumnya peluncuran open mainnet sekitar 3 juta Pi ditransfer ke bursa kripto ya. Dan di sini namun ya, jika kegunaan Pi di dunia nyata dikonfirmasi saat peluncuran, sebagai besar koin Pi ini akan ditarik kembali ke dompet pribadi. Hal ini akan menyebabkan kekurangan pasokan yang ekstrim di bursa. Dengan lebih sedikit Pi yang tersedia di pasaran, GCP sebesar 314.159 US dollar kemungkinan besar akan dipertahankan. Akibat bursa mungkin tidak melihat volume perdagangan tinggi yang mereka antisipasi dan pemegang Pi akan memiliki sedikit intensif untuk menjual Pi mereka. Dalam artikel tersebut ya teman-teman, tentunya jangan gagal paham ya, karena apabila Pi nanti masuk ke dalam bursa ya yang sudah di KYB oleh pihak core team, itu ada batasannya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir tentunya. Dan di sini dalam artikel tersebut, oke teman-teman, jangan salah paham ke depannya teman-teman. Oke, di sini kita sudah mengetahui artikel tersebut ya. Ini adalah acuan bagi kita seluruh para pioners tentunya untuk tetap bertahan dalam melakukan transaksi yang tidak jelas tentunya ke depannya. Dan tentunya ya, jangan sekali-kali mentransfer ataupun mencoba untuk masukkan koin Pi Anda ke dalam bursa. Tunggu informasi selanjutnya dari pihak core team ketika peluncuran open network tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan teman-teman ya. Apabila ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengetahui informasi terkait ini. Dan apabila teman-teman berkenan ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Dan apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.